Halo Slur, balik lagi dengan Bad Review. Kali ini saya akan meneruskan tentang anime Sekai Saiko no Anatsusa Isekai Kisoku ni Tensei Shuru. Anime ini menceritakan tentang kisah pembunuh terhebat di bumi yang hanya tahu bagaimana hidup sebagai alat bagi majikannya, sampai mereka berhenti membiarkannya hidup. Dilahirkan kembali oleh seorang dewi ke dunia pedang dan sihir, harus melenyapkan pahlawan untuk mencegah akhir dunia. Jika kalian ingin tahu cerita sebelumnya, sebaiknya kalian lihat episode sebelumnya agar tidak kebingungan ya cuk. Link sudah ada di deskripsi di bawah. Yo, langsung saja masuk ke intro. Di awal cerita terlihat Luke dan Tarte sampai di rumahnya. Sampai di rumah, Luke pun disambut dengan ayahnya yang sedang mengobati orang terluka. Ternyata orang ini memberikan pekerjaan. Seketika ayah Luke mempercayakan pekerjaannya kepada Luke. Pekerjaan itu pun membuat Luke kaget, karena target dalam misinya adalah dia. Terlihat sang ayah pun tidak memaksa untuk menerima misi tersebut, serta menyuruh Luke untuk memutuskannya sendiri. Sebelum mengiyakan, Luke pun memberikan pertanyaan kepada ayahnya, di mana dia merupakan bagian kerajaan lain, sehingga jika mencampuri urusan kerajaan lain akan berakibat buruk. Seketika sang ayah memberitahukan jika ketahuan akan menjadi masalah internasional. Terlihat Luke memberikan argumen kepada ayahnya, karena dirinya beranggapan jika membunuh dia tidak ada hubungan dengan keluarganya. Seketika sang ayah pun memberikan pernyataan jika pembunuhan kali ini akan melibatkan perasaan pribadi, karena dalam peperangan dialah merupakan target utamanya. Penduduk dan tentaranya pun sampai mengurung dia di dalam kastil, hanya demi untuk menyelamatkan dia. Terlihat Luke yang penasaran pun langsung menanyakan siapa klien kali ini. Ternyata di balik misi ini, ayah dialah yang meminta untuk membunuh dia agar perang berakhir. Ayah Luke pun juga menyarankan agar memalsukan kematian dia, agar dia bisa kabur. Terlihat Luke pun memberikan satu pertanyaan lagi kepada ayahnya. Alasan ayahnya menerima pekerjaan tersebut, serta menyimpang dari prinsip tua tade. Seketika sang ayah memberikan alasannya, yang dimana dirinya menerima pekerjaan untuk membalas hutang budi kepada ayah dia. Terlihat Luke pun memberikan pernyataan jika dirinya menolak. Sang ayahlah yang akan berangkat untuk melakukan misinya. Tetapi ayah Luke pun mengalami kendala, yang dimana kota dia memerlukan perjalanan selama 3 hari. Jika ayah Luke yang berangkat, dirinya akan kehabisan mana dan tak akan bisa berbuat apa-apa. Hal inilah misi diberikan kepada Luke, karena hanya Luke lah yang bisa melakukannya. Luke pun terlihat memikirkan dampak dari misi ini, yang dimana akan beresiko membahayakan kerajaan Alvan. Tetapi Luke sudah memutuskan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama pada kehidupan sebelumnya. Kini dirinya bukan alat saja, namun sebagai individu manusia. Serta Luke akan membuat penilaian pilihan dan keputusannya sendiri. Alhasil Luke menerima misi tersebut. Mendengar Luke menerima misinya, sang ayah pun langsung menanyakan alasan Luke. Seketika Luke memberikan 3 alasannya. Alasan pertama, Luke dirinya berhutang budi kepada dia yang telah mengajarinya sihir.
Yang kedua, Luke mencintai dia. Dan yang ketiga, Luke sudah berjanji jika dia meminta bantuan, dirinya akan membantu. Terlihat sang ayah memberitahukan jika dirinya pernah menyimpang dari prinsip tuatade demi orang lain selain kerajaan Alvan. Dan ternyata sang ayah berani menyimpang untuk melindungi istrinya. Ternyata ibu Luke merupakan sepupu dia. Sehingga sang ayah memberikan semangat kepada Luke. Ganbare. Hai. Scan berganti. Terlihat Luke mulai mempersiapkan diri. Di sisi lain Tarte pun juga ikut membantu Luke. Luke pun mencoba memperingatkan Tarte karena jarak tempuh yang sangat jauh. Tetapi Tarte pun tetap ingin membantu Luke dengan cara menggendong Luke agar mana Luke tidak habis. Itulah cara Tarte untuk membantu Luke. Dengan sihir angin, Tarte pun mencoba menarik Luke. Akhirnya mereka berdua pun berangkat. Tarte pun menutup angin untuk menurunkan hambatan angin Luke, serta menarik Luke dengan tekanan anginnya. Terlihat Tarte yang rela melakukan apapun demi Luke. Dirinya pun sadar jika dijadikan sebagai alat saja. Tetapi dirinya tidak lupa dengan kebaikan Luke yang sudah menyelamatkannya. Sehingga dirinya bahagia jika Luke masih membutuhkannya, serta mendedikasikan hidupnya untuk Luke. Terlihat Tarte pun sadar jika Luke tidak ingin hidupnya sebagai alat. Sehingga dirinya bertekad untuk menjadi alat terkuat Luke. Bahkan Tarte rela mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk Luke. Scan berganti. Terlihat Luke pun berhasil sampai ke kota dia. Seketika Luke memperhatikan situasi di kota tersebut. Dengan pasukan musuh yang sudah mengepung kastil, Luke pun menyadari sesuatu. Sehingga dirinya menembaki para prajurit pengguna mana. Ternyata dugaan Luke benar. Jika pasukan musuh sedang waspada dengan sihir dia. Tak hanya itu saja, Luke pun juga mengeluarkan busurnya. Dirinya berencana untuk menggunakan batu Fah yang sudah diisi dengan mana. Busur Luke pun diluncurkan satu persatu, sehingga membuat para pemberontak pun kocar-kacir. Ketika mempunyai kesempatan, Luke pun mulai mengendap-endap untuk menemui dia. Dan tak lupa Luke pun membawa jasad untuk memalsukan kematian dia. Setelah mengendap-endap ke dalam kastil, akhirnya Luke pun berhasil menemui dia. Dan membuat film pun bersambung. Kisah Luke pun masih berlanjut. Mungkin saya akan membahas episode yang lainnya di video selanjutnya, agar dulur-dulurku mengetahui cerita dari anime ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share. Jika kalian ingin memberikan masukan, langsung saja di komen. Dan jangan lupa ya dulur-dulurku untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di episode lainnya.